kasih Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan. Karena ketenangan kami hanya ada di dalam Tuhan. Thank you Jesus. Kami rindu hadirat-Mu. Thank you. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar ku memandang penuh di dalam.
Hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Amin. Memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu. Yang ku lihat hanya Engkau, ku pandang hanya Engkau. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, benteng perlindunganku, batu karang yang teguh. Engkau yang sejati, yang takkan meninggalkanku, yang selalu bisa ku percaya, selalu aku nanti-nantikan. Takkan pernah mengecewakan, takkan pernah melupakanku. Hanya Kau saja, Yesus. Hanya Kau saja, selalu ada di dekatku, walau seringkali ku menjauh, namun Kau tak pernah menyerah. Kau Tuhan selalu sabar, dengan lembut Kau memanggil aku untuk selalu mengandalkan-Mu. Kau selalu baik kepadaku. Di mana lagi yang seperti-Mu?
Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Tak terselami jalan-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, yang ku percaya, tak sendirian.
Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Lewati badai, ku takkan bimbang, karena hadirmu nyata dalam hidupku. Kau begitu setia, walau di tengah badai, aku tak akan bimbang. Sempurna penyertaanmu di dalam hidupku, walaupun ku belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, namun aku yakin rancanganmu baik. Walau ku sekarang di tengah gelombang, di tengah ketidakpastian, ku tetap teguh, karena hadirmu sungguh nyata di hidupku. Oh, ada damaimu dalam hatiku, tenangkan pikiran dan angan-anganku yang sering kali berlebihan menanggapi persoalan. Namun kini aku tenang, karena Bapakku hadir di dalam hidupku. Sempurna kasih-Mu, nyata pribadi-Mu di dalam lembah. Ku dengar suara-Mu Tuhan. Oh, gada dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Ku takkan takut, walau di bukit yang berbatu tak kulihat siapapun, namun ku rasakan Engkau yang terus membimbing langkahku. Kau gembalaku. Oh,
selalu ada dekatku, bersamaku, Yesus. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau tak jauh, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. panggil namamu, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Oh, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghibur
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, penuh kemuliaan. Sungguh termanis Engkau Tuhan terindah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian, sumber penghiburan, sumber penghiburan, sumber sukacita, sumber sukacita, tempat perlindungan, tempat perlindungan. Bapa yang setia, Bapa yang setia, sahabat sejati, sahabat sejati. Engkau sumber kekuatan, sumber kekuatan. Oh, juru selamat dunia, juru selamat dunia. Kekasih jiwaku, kekasih jiwaku, kepuasan batinku, oh, kepuasan batinku. Sumber damai sejahtera, berdamai sejahtera. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku temukan yang ku perlukan di dalam-Mu. Semua yang ku butuhkan
tak terpisahkan. Ku milikmu, kau milikku selamanya. Bersamamu, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yes. Kau hadir di sini, Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ku percaya
tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja. Oh, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita.
mustahil. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku Tuhan, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya, dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku.
tenang sebab kau sekali lagi di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ku tenang sebab ku tenang sebab kau ku tenang Tuhan, ku tenang sebab kau Allahku. Sistem Minute kali ini kita akan belajar mengenai kisah seorang yang sangat luar biasa yang tersaji di dalam Alkitab. Mungkin kita sering mendengar ketika didoakan berkat bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, di bawah Tuhan naik dan bukan menjadi turun. Namun pertanyaannya, kira-kira bagaimana caranya gitu loh? Bagaimana kalau misalnya contoh sekarang kita belum berada di posisi kepala, masih berada di posisi bawah, belum di bawah Tuhan naik. Apakah ada kiat-kiat tertentu untuk kita bisa dalam tanda kutip Tuhan promosikan untuk naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh yang dia juga memulai dalam tanda kutip karir atau memulai kehidupannya itu dari bawah, dari seorang bawahan yang sangat baik sehingga akhirnya Tuhan angkat dia menjadi pemimpin atas sebuah bangsa yang sangat besar. Siapakah dia? Nah, kita akan belajar dari Yosua. Seperti kita ketahui bersama bagaimana kisah perjalanan Yosua, dia memulai pelayanannya dan kehidupannya dengan ditunjuk oleh Musa menjadi salah satu pengintai yang ditunjuk untuk mengintai bangsa Kanaan. Dia adalah satu dari antara 12 pengintai yang ditunjuk oleh Musa, dan kalau kita bisa melihat hanya ada 2 yang memiliki sikap yang baik. Nah, kita akan belajar apa sih yang dimiliki oleh Yosua sehingga akhirnya Tuhan bisa mempromosikan dia tinggi-tinggi. Saya mencatat ada 4 hal yang dimiliki oleh Yosua yang juga kita sama-sama belajar untuk memiliki hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah ketika itu yang dia diminta jadi pengintai, Yosua memiliki sikap yang sangat positif. Dia dan Kaleb memiliki pandangan yang sangat positif berbeda dengan 10 orang temannya. Mereka melihat permasalahan yang sama, mereka melihat kondisi yang sama, namun respon mereka itu sangat berbeda. Yosua dan Kaleb memiliki respon yang positif, 10 teman yang lain memiliki respons yang negatif. Dari sini kita belajar bahwa sikap positif itu adalah sikap yang sebenarnya menguntungkan kita. Kita melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mereka berhasil, rata-rata kalau saya perhatikan mereka mempunyai sikap yang positif. Daniel memiliki sikap positif, Yusuf mempunyai sikap yang positif, Yosua memiliki sikap dan pandangan yang positif. Permasalahan boleh ada, ujian boleh ada, tantangan boleh ada, rintangan boleh ada. Namun ketika dia memiliki sikap yang positif, dia memerintahkan hatinya dan pikirannya untuk taat dan turut kepada perintah Tuhan, dan hasilnya terjadi adalah memang Tuhan akhirnya memberikan Kanaan itu kepada bangsa Israel. Di dalam pekerjaan juga sama. Saya mengajak kita semua juga untuk memiliki attitude dan sikap yang positif. Perkataan yang positif, pemikiran yang positif. Mungkin yang berada di dalam dunia pekerjaan atau dunia market sekarang sedang merasakan bahwa situasi sedang tough, sedang bergejolak. Saya juga mengalami hal tersebut. Situasi sedang tough. Namun, apakah respon kita menghadapi situasi yang seperti ini? Apakah kita berdiam diri, kita mengeluh, kita pasrah, kita tidak melakukan apa-apa, kita melihat semua sudah negatif, sudah tidak ada harapan. Saya mengajak kita semua untuk memiliki sikap yang berbeda dan memiliki sikap yang seperti dimiliki oleh Yosua. Sikap yang positif. Kita melihat memang ada krisis, tapi seperti pepatah Cina mengatakan bahwa krisis itu di dalam krisis pasti ada peluang. Saya juga belajar di dalam pekerjaan saya juga, krisis ada, krisis ada,
Namun di tengah-tengah krisis tersebut, saya melihat bahwa ketika kita bisa melewati krisis tersebut, dulu juga saya pernah menghadapi beberapa krisis demi krisis, ujian, tantangan demi tantangan. Tapi ketika berhasil melewati itu, ternyata kita menjadi lebih pintar, lebih pandai, lebih cekatan, dan Tuhan membukakan cara lain untuk kita bisa melewati tersebut. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami ujian yang berat, krisis yang mungkin belum ada jalan keluarnya, percayalah dan milikilah sikap yang positif supaya Tuhan nanti bisa bekerja, memberikan hikmat, dan memberikan jalan keluar. Sikap yang kedua yang dimiliki oleh Yosua adalah dia percaya pada janji Tuhan, dia taat pada perintah Tuhan. Kita lihat di Yosua 1 ayat 5 sampai dengan 9. Saya bacakan bagi kita semua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menjanjikan kepada Yosua sebagai seorang pemimpin yang baru bahwa dia harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dan sepanjang perjalanan karir Yosua sampai dia mengakhiri hidupnya, tidak tercatat bahwa dia melanggar perintah Tuhan. Dia selalu taat. Namun yang menarik di sini saya melihat adalah Tuhan sampai mengatakan kepada dia 3 kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin Tuhan mengerti bahwa Yosua gentar diberikan tanggung jawab dan tugas yang begitu besar, memimpin bangsa Israel yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, orang-orang yang sangat keras, yang melawan Musa, yang mau menimpuki Musa, yang mau membunuh Musa, dan sebagainya. Saya percaya bahwa dia juga takut, Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan menjanjikan kepada dia, kuatkan teguhkan hatimu sampai 3 kali, dia menguatkan dan dia meneguhkan hatinya, dan di dalam setiap tindakan yang dia lakukan, dia selalu berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah menjalankan dengan caranya sendiri. Contoh yang paling jelas adalah ketika Yosua diberikan tugas untuk mengelilingi kota Yeriko 7 kali sampai tembok itu runtuh, tembok Yeriko runtuh. Mungkin kita bisa berpikir ya, kalau secara logika manusia ya, kalau misalnya diberikan oleh perintah oleh Tuhan, kamu harus begini, atau diberikan perintah oleh atasan kita atau oleh otoritas kita, mungkin kita akan berpikir, kayaknya nggak masuk akal ya. Yosua mungkin bisa aja dia berpikir seperti ini, masa sih tembok bisa roboh cuma saya kelilingin doang, kayaknya nggak masuk akal gitu. Itu kan dan sebagainya, pemikiran-pemikiran yang mungkin aja bisa muncul di dalam pikiran Yosua. Namun apa yang Yosua lakukan? Yosua taat. Yosua tidak tercatat Tuhan yang benar aja 7 kali itu. Masa sih saya kelilingin itu nggak pakai suara dan sebagainya. Dia tidak seperti itu. Tapi Yosua hanya taat, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, dan akhirnya tembok itu benar-benar runtuh. Bukan dengan caranya dia, tapi dengan caranya Tuhan. Demikian pula kita di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam usaha, di dalam keluarga. Mungkin kita mau mengalami terobosan. Saya ambil contoh misalnya hubungan antara suami istri bagi yang sudah berkeluarga. Mungkin kita mau mengalami terobosan. Kok istri saya begini ya? Kok suami saya begini ya? Kok dia begini nggak dengerin saya? Kok dia begini nggak mengasihi saya dan sebagainya. Tapi apa kata firman Tuhan mengenai ini? Apakah perintah Tuhan mengenai ini? Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Masing-masing ketika mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Suami, saya sebagai suami, saya melakukan bagian saya dengan sungguh-sungguh, saya mengasihi istri. Dan ketika saya melakukan itu dengan mengasihi istri saya melihat bahwa istri saya menghormati saya. Memang ini satu hal yang sangat perlu untuk diperjuangkan.
Karena pada dasarnya saya dulu adalah orang yang sangat tidak bisa mengasihi orang lain itu. Saya adalah orang yang sangat selfish dan sebagainya. Namun saya percaya ketika saya melihat dan saya merenungkan firman Tuhan ini, saya kan mau berjalan ya di dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tapi kalau saya pakai jalan dan cara saya sendiri, sampai kapan saya bisa mengalami tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu? Nggak akan nyampe gitu. Akhirnya saya pikir ya udah, kayaknya saya harus rubah nih cara saya harus ikut caranya Tuhan. Nah, saya mulai mengasihi saya ketika saya mau contoh halnya di rumah ya. Ketika saya mau lantai bersih, saya tidak nyuruh dia, tolong dong bersihin, enggak, saya kerjakan sendiri. Ketika saya melihat piring kotor, saya melihat dia, saya enggak menyuruh dia, tolong dong bersihin, dan saya enak-enak nonton TV atau sebagainya. Enggak, saya kerjakan sendiri. Hal-hal tersebut saya lakukan dengan konsisten dan dengan kesadaran penuh bahwa ketika saya ingin diperlakukan, demikian pula saya memperlakukan dia. Saya lakukan dengan sukacita dan ya sekarang sudah kayak otomatis saya seperti itu. Sehingga akhirnya saya bisa melihat bahwa keluarga kami benar-benar dipulihkan Tuhan dan keluarga kami benar-benar mengalami damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah daripada Tuhan. Dan baru-baru ini saya juga berkata kepada istri saya bahwa sungguh sangat berharga memiliki sebuah keluarga yang harmonis. Itu jauh lebih berharga daripada apapun juga. Karena kami melihat sendiri dengan mata kepala kami, ada beberapa teman, rekan kami yang mereka tidak kekurangan di dalam hal finansial, namun keluarganya kurang harmonis. Sehingga akhirnya hidupnya juga sungguh menderita gitu. Tapi kami melihat Tuhan cukupkan kami dalam hari-hari kami, cukup demi cukup. Tapi kami memiliki damai sejahtera yang sangat indah. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita ikut di dalam perintah Tuhan. Meskipun kesannya tidak masuk akal. Suami saya masih begitu, bagaimana saya bisa tunduk pada dia? Istri saya masih seperti itu, gimana saya bisa mengasihi dia? Namun percayalah ketika kita melakukan firman Tuhan, kita masuk ke dalam sistem kerajaan sorga. Dan akhirnya Tuhan bisa bekerja di situ. Cara-cara yang kita tidak pikirkan, cara-cara yang di luar daripada apa yang kita bisa bayangkan, Tuhan bisa kerjakan. Tuhanlah yang menaruh kerinduan dan keinginan itu di dalam hati orang. Tuhanlah nanti akan menaruh kerinduan itu di dalam hati pasangan kita misalnya, contohnya seperti tadi. Marilah kita melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, saya mencatat bahwa Yosua taat pada otoritas, dia tidak melawan, tidak komplain, atau dia tidak mencela. Juga tidak pernah tercatat di dalam kitab Yosua melawan Musa sebagai atasannya. Tidak pernah sekalipun tercatat dia menentang Musa, dia gosip di belakang Musa, enggak pernah. Saya ingat banget bahwa ketika seseorang itu ingin menjadi seorang leader yang baik, dia harus bisa dulu menjadi bawahan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara misalnya sekarang yang masih belum berada di posisi pimpinan atau di posisi yang top atau di posisi yang baik, lakukanlah bagianmu dengan maksimal. Saya percaya bahwa setiap fase dalam kehidupan kita itu ada waktunya gitu. Dan promosi serta pengangkatan itu datangnya sebenarnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Kita lakukan aja bagian kita dengan maksimal. Kita taat kepada otoritas kita, tidak ngedumel, tidak ngomongin dia di belakang, kerja dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Saya tahu bahwa ini tidak mudah bagi kebanyakan orang. Banyak orang ingin berontak gitu. Cara saya yang paling benar. Tapi ketika kita melihat Yosua taat dan tunduk kepada Musa, maka pada akhirnya Tuhan yang mempromosikan dia naik menjadi pemimpin. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah di ayat 4, Yosua punya prinsip di nomor 4, Yosua punya prinsip yang jelas, dia ikut Tuhan sampai kepada akhir hayatnya. Ini ada tertulis di Yosua 24 ayat 15, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai pada akhir hidupnya, Yosua memegang prinsip ini dengan sangat teguh. Dia tidak mau ikut cara pikir dunia, dia tidak mau ikut cara pikir rekan-rekan yang lain, dia hanya mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Bukankah itu sebenarnya yang idealnya kita sebagai orang-orang percaya miliki prinsip yang sangat kuat, percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik, bukan jalan kita. Ini bicara mengenai cara pandang dunia dan sebagainya. Jadi saya pikir kita ikutlah teladan daripada Yosua supaya kita bisa berhasil, kita bisa beruntung, kita bisa bawa Tuhan naik dan bukan menjadi ekor, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Baik, sebelum kita berdoa saya akan bacakan mengenai press report
Impact Community Indonesia mengucap syukur atas jawaban doa yang diperoleh jemaat. Yang pertama, memperoleh bantuan dana untuk pelunasan hutang dan kebutuhan keluarga. Luar biasa, Allah adalah Allah yang mencukupi. Yang kedua, mengalami kesembuhan dan pemulihan dari sakit asam lambung. Wah, ini juga amazing, karena saya tahu bahwa sakit asam lambung itu sangat sulit untuk sembuh, tapi ini adalah sebuah mukjizat. Yang ketiga, mengalami jamahan Tuhan sehingga ada ketenangan jiwa setelah berdoa dan menyembah Tuhan. Ini juga luar biasa. Saya percaya bahwa damai sejahtera daripada Tuhan itu yang melingkupi kita semua. Baik, kita akan berdoa dan saya akan bacakan juga mengenai pokok doa yang telah dikirimkan kepada kami. Yang pertama, kesembuhan dari sakit stroke, saraf kejepit, patah tulang, dan batu empedu. Yang kedua, diberikan hikmat dan keberhasilan dalam menyelesaikan tes TNI. Yang ketiga, pemulihan rumah tangga dari perselingkuhan dan perceraian. Yang keempat, kerinduan memperoleh pekerjaan dan kuliah di luar negeri. Yang kelima, kerinduan pertobatan anggota keluarga yang belum mengenal Kristus. Baik, kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baik yang Tuhan jadikan kepada kami. Jika pada hari ini kami mendengar firman Tuhan, biar kiranya firman ini boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan dan boleh menjadi lifestyle bagi kami sehingga kami boleh mengalami janji-janji Tuhan selama di muka bumi ini. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang telah mengirimkan press report. Bapak, Engkau telah mendengar tadi mengenai press report, ada yang bergumul dalam area sakit, ada yang bergumul di dalam area ujian, di dalam dia memasuk TNI, ada yang bergumul dalam area rumah tangga, ada yang bergumul dalam kerinduan memperoleh pekerjaan dan kuliah di luar negeri, ada juga yang merindu untuk anggota keluarganya bertobat dan belum mengenal Kristus. Tuhan, Engkau yang mengerti, kami semua Engkau yang tahu secara detail dan secara spesifik akan kebutuhan dan kerinduan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau adalah Allah yang adil. Engkau akan mempertemukan kami dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di saat yang tepat, sesuai dengan rancangan Tuhan. Tapi Engkau juga mau melihat ketaatan demi ketaatan yang kami kerjakan ya Bapak. Dan tolong kami terus untuk hidup taat akan Tuhan. Untuk kami hidup takut akan Tuhan dan kami percaya, kami tidak mengeluh, kami tidak komplain, kami punya sikap hati yang baik di hadapan Tuhan. Dan kami dalam segala hal menjalankan kehidupan kami dengan takut akan Tuhan. Supaya firman Tuhan itu boleh bekerja dan supaya kami boleh masuk ke dalam sistem kerajaan sorga dan kami boleh menikmati janji Tuhan selama kami di muka bumi ini. Tolong jemaat-Mu Tuhan, tolong hamba-hamba-Mu, tolong orang-orang yang mendengarkan khotbah ini, jamah mereka dan berikan kepada mereka pertolongan daripada Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang mendengarkan doa dan Engkau Allah yang menjawabnya sesuai dengan waktu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Biar kiranya iman kami terus boleh bertumbuh dan boleh bertambah kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kiranya angkat tangan-Mu dan buka tangan-Mu dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat ini turun atas-Mu ketika Engkau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan menanamnya dalam hati-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan mengangkat Engkau naik dan bukan turun, menjadikan Engkau kepala dan bukan menjadi ekor, menjadikan segala apapun yang Engkau kerjakan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu dalam 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.